Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Kurma kuliah 7 menit di bulan Ramadan yang berbahagia. Pada suatu ketika seorang kiai meninggal dunia. Kemudian para muridnya merasakan kesedihan yang luar biasa karena sang kiai yang ia hormati, yang ia sayangi, yang ia segani meninggal dengan tiba-tiba. Kemudian para muridnya tiap hari berdoa bersama, tentu dengan berharap akan mendatangkan kebaikan untuk sang kiai dengan mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuk sang kiai. Hal ini diceritakan dalam buku Selilit Sang Kiai. Buku ini ditulis oleh M.H. Ainun Najib sekitar tahun 94-an. Kemudian para santri mendoakan sang kiai tiap malam. Juga ada yang berharap bisa bertemu dengan sang kiai dalam sebuah mimpi-mimpinya. Benar, pada suatu malam ada seorang santrinya yang ditemui oleh seorang kiai. Kemudian santrinya, pada dalam mimpi itu santrinya menanyakan kepada sang kiai, bagaimana keadaan sang kiai? Oh, saya baik-baik saja, dosa saya diampuni, amalan-amalan saya diterima, tapi hanya satu yang membuat kebaikan saya terhambat atau masgul. Apa itu sang kiai? Kamu ingat waktu saya mengadakan pengajian di Pak Kusen itu, waktu itu banyak orang berebut salaman dengan saya sehingga saya lupa membersihkan selilit yang ada di sela-sela gigi saya. Sehingga sepulang dari Pak Kusen, saya mengambil kayu dari pagar tetangga, pagar kebun tetangga saya untuk membersihkan selilit yang ada di sela-sela gigi saya. Hal itulah yang merupakan kesalahan saya, sehingga sampai mati saya belum sempat minta maaf kepada tetangga saya belum minta keikhlasan, kerelaan tetangga saya yang saya ambil sedikit pagarnya untuk menghilangkan selilit di sela-sela gigi saya. Muridnya terperanjat, astagfirullah, ini hanya kayu untuk membersihkan selilit saja bisa menghalangi kebaikan, apalagi segelondong kayu Kalimantan, apalagi kalau kita bertindak illegal logging, apalagi dosa yang lebih besar daripada itu. Tentu ini adalah kisah hikmah. Kisah hikmah adalah kita tidak perlu kita tanyakan di mana tempat kejadiannya, kiai itu sebenarnya siapa, karena memang penulis buku itu M.H. Ainun Najib tidak itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran dari kisah itu sendiri, betapa kita harus hati-hati dalam berbuat dan berperilaku.
Pemirsa Kurma yang berbahagia, betapa kesalahan seseorang itu tidak hanya diukur dari bagaimana dia rajinnya sholat 5 waktu di masjid, bagaimana dia rajin tahajud, bagaimana dia rajin sholat duha dan sebagainya. Akan tetapi kesalahan seseorang itu akan berdampak kepada kesalehan sosial atau bagaimana ia peduli kepada sesama. Bagaimana seorang kiai yang amalannya luar biasa terhambat hanya karena apa? Beliau belum minta maaf, belum minta keridhaan kepada orang yang sudah ia ambil sebagian kecil dari pagar untuk membersihkan selilit sang kiai. Jamaah rahimakumullah, pada suatu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pelajaran kepada santrinya. Waktu itu Al-Quran surat Al-Ma'un yang kita kenal dengan teologi Muhammadiyah, yaitu teologi Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Yang artinya adalah, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Di sini adalah dimensi sosial, bagaimana kita berbuat baik kepada orang miskin, kepada orang yatim. Waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ditanya oleh para muridnya, "Wahai Kiai, surat Al-Ma'un kan sudah sering kali diberikan kepada kami bahkan sudah hafal." Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menanyakan balik bertanya, "Apakah kamu sudah mengamalkan?" "Kami baru sekedar hafal." "Coba amalkan. Coba kamu panggil anak-anak terlantar, orang-orang miskin, beri dia makanan. Anak-anak yang tidak mandi, bersihkan di sendang terdekat." Kemudian para muridnya tergugah, oh ternyata ayat Al-Quran itu tidak sekedar dihafalkan, tapi perlu diamalkan. Jamaah rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, kita tidak terlepas dari bagaimana kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah adalah menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minannas bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, sebagai orang mukmin, sebagai orang yang bertakwa, ada beberapa ciri-ciri yang harus dikenali, yang mudah dikenali, yaitu antara lain qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini adalah dimensi hablum minallah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Inilah dimensi sosial hablum minannas. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Sekali lagi, ini adalah dimensi sosial hablum minannas. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Ini juga dimensi hablum minannas, bagaimana